Ini Love. Luffy? Gimana sih bacanya? It's Love. Love. Dia bikin jazz, musik yang katanya udah mati, jadi bangkit lagi. Jutaan Gen Z dengerin dia di Spotify. Kuncinya sebenarnya cuma satu. Dia berhasil ngebungkus jazz ke panggung yang lebih ngepop. Apakah ini artinya Leve adalah contoh besar bahwa pasar itu beneran bisa diciptakan? Di usianya yang baru 23 tahun, Leve udah nyetak sejarah dengan menangin Grammy. Lagunya pun udah sukses di play 2 miliar kali di Spotify. Nah, kalian umur 23 tahun udah ngapain aja? Bikin CV gua bang, nyari kerjaan. Mimpi lu ketinggian, Bert. Punya pacar kayak Leve. Mana ada gua pacar kayak Leve. Gua mah Livi bang, Yaudah. beda kita. Agak penting. Nih ya, buat perbandingan, Frank Sinatra aja baru menang Grammy pertamanya tuh pas umur 43 tahun. Tapi terus orang banyak yang bilang, enggak sih, Leve mah bukan jazz, dia mah pop. Daripada kalian debat nih ya, gua langsung tanya aja ke ahlinya. Leve itu hitungannya, apakah dia jazz apa tidak, dia menyanyikan lagu-lagu mid-century pop music sebetulnya. Tapi pada saat itu yang dianggap musik mid-century pop music adalah sebetulnya yang kita kenal dengan standard jazz. Kayak Leve nyanyi I Wish You Love, itu kan sebetulnya lagu replicate lagu standard gitu. Dan caranya dia bernyanyi pun itu kemarin saya dengerin ada terinfluence oleh udah pasti oleh Ella Fitzgerald kedengeran cara dia nyanyinya. Terus Dinah Washington juga dia kedengeran. Terus caranya dia nyanyi kalau lagu ballad itu ada juga kayak Sarah Vaughan. Sebetulnya apakah dia seorang penyanyi jazz atau bukan? Kalau syaratnya penyanyi jazz harus bisa improvise, dia bukan. Tapi kalau dia menyanyikan lagu-lagu standar, iya. Tapi apakah Leve is the closest thing to jazz? Yes. Karena liriknya relevan banget dengan apa yang dialami oleh anak-anak sekarang juga gitu. Jadi dia ngerasa ada relevansi dengan apa yang Leve ini, itu gua banget gitu. Sebetulnya hal yang sama yang dilakukan oleh Louis Armstrong, hal yang sama dilakukan oleh Mel Torme pada zamannya sebagai jazz singer atau Frank Sinatra. Mereka menyanyikan lagu yang liriknya relevan banget dengan zaman mereka pada saat itu. Jadi sebetulnya kayak quote-unquote mereka tuh Gen Z di eranya dia gitu. Tapi terlepas dari genrenya yang pure jazz atau enggak, sebenarnya rahasia Leve itu bukan cuman ada di musiknya doang, tapi ada di personality-nya juga. Leve tuh sering banget bikin video-video TikTok yang nggak jelas. Contohnya kayak namanya yang kena autocorrect, jadi laundry. Ini tuh bikin banyak orang akhirnya jadi seneng sama dia. Terus akhirnya bikin orang kepo buat dengerin musiknya. Pantas aja followers dia tuh sekarang udah ada di 5 juta lebih. Rochelle Leve itu dari cara dia berpakaian tuh kan, dia tuh kayak the girl next door gitu loh. Dia nggak menganggap dirinya jauh di atas sana gitu. Lo nggak bisa reach gue gitu. Cuman lo bisa dandan kayak gue gitu. Terus Instagram gue juga lo bisa follow dan lo bisa lihat keseharian gue. Gue juga suka lo makan snack di backstage kayak yang dia baru post di Seoul Jazz Festival di Seoul gitu. Terus kayak gue juga dinner sama teman-teman gue. Jadi date yang dia buka itu cukup besar gitu untuk pendengar musik. Tapi pertanyaannya balik lagi. Apakah Leve ini beneran ngebuktiin apa yang efek rumah kaca pernah bilang? Pasar itu bisa diciptakan. Cie, ada yang lagi suka sama Leve nih. Kagak, apaan sih? Gue mah biasa aja. Nggak apa-apa kali. Lu Leve, gue Livi. Ternyata dengan segala kesuksesan Leve, jawabannya itu bisa dibilang iya dan enggak. Enggak, karena statistik dari Spotify nunjukin kalau genre jazz itu, meskipun udah ada Leve, ternyata yang dengerin cuma 0,5% user Spotify. Kalah jauh sama EDM, dan bahkan kalah sama musik klasik. Tapi, Leve juga bisa dibilang iya, menciptakan pasar karena ya dia udah punya jutaan fans. Dan konsernya laku banget. From the Kurang bukti apa lagi coba itu?
Ketika kita sign up as a musician, kita harus tahu bahwa kita itu sebetulnya seorang entrepreneur musik gitu. Nggak ada yang nentuin gaji kita sebulan berapa, kita sendiri. Nggak ada yang ngejar-ngejar kita kapan harus kita bikin album, harus dari kita sendiri. Panggung kita yang cari sendiri. Mau industri kan industri yang berputar ya. Ada pembelian, ada penjualan, muter ya terus gitu. Bisa asal kita mau, kita tahu pasar kita siapa. Itu kita tahu lah. At least kita punya captive market lah. Tapi kalau kalian mau contoh lebih nyata pasar bisa diciptakan, coba lihat deh K-pop. Lihat statistik ini, gila banget kan lonjakannya. Tapi tahu nggak kesimpulan dari ini semua tuh apa? Leve dan K-pop itu berhasil bikin kategorinya sendiri. Makanya mereka bisa sukses. Formulanya adalah nabrakin genre yang udah populer sama rasa baru. Kalau di bisnis, inilah yang disebut sebagai disruptive innovation. Makanya, kalau di industri F&B, selalu muncul tuh rasa-rasa baru dari makanan yang biasa kita makan. Tapi ingat, jangan terlalu edgy juga. Ntar nggak ada orang yang paham. Lihat aja, kayak genre musik escape room, stomp and holler, atau adult standards. Kalian kalau tahu, pasti hipster banget sih, asli. Jadi intinya, pacar itu bisa diciptakan. Pacar, pasar bang. Lah, salah ngomong gue. Gimana sih, kebanyakan ngomong level lu. Ya udah, kalau gitu kita ke pasar aja apa cari pacar. Ya udah ya. Yuk, bantuin gue bangun. Kasin. Aduh. 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 Wih.